Sejatinya, kematian adalah takdir mutlak yang akan diterima oleh setiap makhluk hidup. Ketika ada orang yang meninggal, keluarga akan melakukan berbagai upacara, baik itu upacara keagamaan atau secara adat istiadat, guna menghormati dan mendoakan orang yang meninggal. Secara umum, ritual kematian adalah upacara penguburan disertai iringan doa. Tetapi ada juga beberapa ritual ekstrim dan menyeramkan, jauh berbeda dengan ritual kematian pada umumnya. Seberapa menyeramkan dan mengerikan ritual tersebut? Berikut ritual-ritual kematian menyeramkan versi On The Spot. Ritual kematian menyeramkan pertama ada di Jepang. Beberapa pendeta Buddha yang disebut Soku Shinbutsu melakukan ritual kematian dengan memumikan diri sendiri. Ritual ini banyak dilakukan di Jepang hingga akhir tahun 1800-an sebelum akhirnya dilarang pada awal tahun 1900-an. Ritual ini membutuhkan proses yang panjang dan terdengar begitu menyiksa selama 2000 hari. Pertama, semua lemak dalam tubuh harus dihilangkan. Jadi mereka yang ingin melakukan ritual ini hanya boleh makan kacang dan biji-bijian tanpa menu lain selama 1000 hari. Selanjutnya adalah menghilangkan cairan dengan cara hanya boleh memakan batang dan akar pohon pinus dalam jumlah kecil selama 1000 hari. Langkah terakhir adalah meminum teh khusus beracun yang bisa membuat peminumnya muntah dan diare. Mereka akan duduk dalam posisi lotus di ruangan kecil dan menunggu hingga ajal tiba. Para penganut Buddha Tibet memiliki tradisi ekstrim dalam memperlakukan jasad. Mereka akan memotong-motong jasad, kemudian meninggalkannya begitu saja di atas gunung. Tujuannya agar burung-burung pemakan bangkai memakan jasad tersebut. Mereka beranggapan bahwa jasad hanyalah sebuah wadah. Karena itulah mereka memiliki keinginan untuk menyimpan, merawat, dan menguburkannya, sesuai dengan kepercayaan bahwa mereka menghargai setiap kehidupan. Jadi merupakan hal yang wajar jika tindakan terakhir mereka adalah menggunakan sisa tubuh untuk menunjang makhluk lain. Bagi beberapa budaya, cara terbaik untuk menghormati mereka yang sudah meninggal adalah dengan memakan mereka. Menurut antropologi, tradisi ini dilakukan untuk menciptakan hubungan permanen antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Tradisi ini dulunya dilakukan oleh masyarakat Melanesia di Papua Nugini dan suku Wari di Brazil. Sekarang tradisi seram ini sudah tidak lagi dilakukan. Masyarakat suku Dani di Papua Barat punya kebiasaan memotong jari mereka ketika seseorang dalam keluarganya meninggal dunia untuk menunjukkan bahwa mereka sedang berduka. Wanita yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, bahkan anak-anak, akan memotong satu ruas jarinya saat ada anggota keluarga yang meninggal. Jari yang terputus kemudian dikeringkan dan dibakar hingga menjadi abu atau disimpan di tempat khusus. Ritual ini sekarang sudah dilarang, tetapi efeknya masih terlihat pada orang-orang tua anggota suku Dani. Sati adalah sebuah tradisi kematian Hindu yang sangat menyeramkan yang dilakukan di India kuno. Ritual ini melibatkan pengorbanan diri para janda. Ketika sang suami meninggal dunia, jasad mereka akan dibakar dan jandanya juga ikut dibakar hidup-hidup bersama sang suami. Tradisi mengerikan ini sudah dijalankan selama berabad-abad. Praktek ini sendiri sudah dilarang sejak 1829. Tetapi kabarnya ritual ini ternyata masih dilakukan sampai sekarang.
Sejatinya, tradisi sati dilakukan dengan sukarela. Mass scavenging adalah ritual kuno yang dipraktekkan di daerah Amerika Selatan. Ritual ini dilakukan dengan melempar jasad di daerah sekitar kota atau desa setempat dan membiarkan jasad tersebut menjadi santapan hewan buas. Metode ini tidak memerlukan proses mengubur atau kremasi layaknya tradisi lain. Tujuan tradisi ini adalah melepaskan roh spiritual meninggalkan dunia karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia, bahkan tubuh mereka sendiri. Ritual kematian menyeramkan selanjutnya adalah tree bound. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengikat jenazah ke pohon tua yang terletak di desa dekat tempat tinggalnya. Ritual ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti tradisi rangkaian pemakaman atau kebudayaan tertentu. Diyakini bahwa almarhum akan selalu di hati yang akan ditinggalkan dan merupakan pengingat bagi yang lain agar mempersiapkan kematian dan kehidupan setelahnya sedini mungkin. Menurut cerita, di hutan pedalaman Papua Nugini masih terjadi praktek gelap seperti kanibalisme. Seperti dilaporkan seorang ayah membawa anak perempuannya ke dalam hutan, kemudian menggigit leher dan memakan dagingnya. Dua orang laki-laki yang tak sengaja menyaksikannya langsung menangkap dan membawanya ke pihak kepolisian setempat. Praktek kanibalisme ini sebenarnya sudah sejak lama terjadi, sejak era nenek moyang mereka suku Tolai, yang membunuh dan memakan 4 orang misionaris pada abad ke-19 yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Rev George Brown. Pada 1978, suku Tolai membunuh menteri dan 3 orang guru Fiji, kemudian memasak dan menyantap jasad mereka bersama-sama. Kanibalisme tak hanya terjadi di Papua Nugini saja, tapi di beberapa tempat lain juga pernah ditemukan tradisi memakan sesama manusia ini, yaitu suku Indian di Brazil, suku Wari, suku Maori di Selandia Baru, suku Kulina di Amazon, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, itulah 7 ritual kematian menyeramkan versi On The Spot.